Bas, sayang dengerin mama ya. Besok pulang sekolah, Bas langsung pulang ya. Temenin Eyang di rumah. Atau Bas main ke kiosnya mama. Dan Bas gak usah ketemu lagi sama Bu Akila. Kenapa, Mah? Bu Akila baik kok. Ya ini justru untuk kebaikannya Bas. Kalau Bas nggak boleh ketemu sama Bu Akila, nanti siapa yang bantuin Bas bikin PR? Eyang, nggak bisa. Botun apa lagi, Mah? Ya kan ada Om Fatan. Om Fatan kan mau pulang ke Kalimantan, Mah. Ya udah Bas main aja deh ke kiosnya mama, nanti mama bantuin kok bikin PR-nya di sana. Bas juga mau dibantuin sama Bu Akila. Kalau mama bilang nggak boleh ya sayang. Pokoknya Bas tetap mau ketemu sama Bu Akila. Bas, udah berani ya kamu bantah mama? Pulang sekolah langsung pulang, kerjain PR kamu sendirian. Ngerti? Ngerti, Mah. Fatan. Begini cara kamu melindungi keluarga. Kamu membiarkan Akila menjemput Baskara dan mengantarnya depan rumah. Apa permintaan mbakmu ini terlalu berat untuk kamu turuti? Nah Yun, Mama yang minta aku untuk melindungi keluarga kita. Tapi mungkin ini juga cara Akila untuk melindungi Baskara loh, Mbak. Dia bukan hanya sekedar ingin melindungi. Dia ingin mengambil Baskara, Dek. Sebenarnya kamu ini ada di pihak siapa sih? Seharusnya kita berada di kapal yang sama. Bekerja sama menyelamatkan supaya kapal kita ini nggak karam. Kamu mau kehilangan Baskara? Setelah kita kehilangan Mas Arif. Justru aku ada di pihak keluarga kita, Mbak. Aku nggak mau keluarga kita itu menutup mata dan hati, lalu mengambil hak seseorang. Hak? Kamu bicara soal hak? Kamu nggak lihat mbakmu? Apa mbakmu ini nggak berhak untuk menjadi seorang ibu? Mbak bekerja dari pagi ke malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk siapa? Untuk keluarga kita deh, untuk Baskara. Mbak, suatu saat nanti kita akan dihadapkan dengan kenyataan di mana Baskara akan tumbuh dewasa. Dan dia harus memilih, Mbak, antara keluarga kita atau ikut dengan Akila, ibu kandungnya sendiri. Mas Arif menamainya Baskara, yang artinya cahaya. Lalu dia pergi. Apa artinya rumah ini tanpa cahaya? Sayang. Udah? Udah. Dadah, Yang. Betul. Dadah. Bu, Loh, Fatan pagi-pagi mau kemana? Ganteng amat. Wangi lagi. Bu tuh. Ini Bu mau ke bank ngurusin panggilan tunggakan rumah. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Kamu sudah membantu meringankan beban keluarga. Iya Bu, tapi bisa minta tolong nggak jemput Bas di sekolah? Jam berapa? Seperti biasa, jam 1 Bu. Tun, nanti kita jam 12 siap-siap untuk jemput Baskara. Siap, Eyang. Yaudah. Assalamualaikum. Hati-hati nak, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo? Bu, ini kan udah jam 2 siang, Baskara kok belum dijemput? Aku juga tadi teleponin Fatan nggak aktif HP-nya. Ya Allah,
Ibu ketiduran. Tadi Fatan bilang, ibu yang akan jemput Baskara. Sekarang ibu siap-siap. Udah Bu, nggak usah Bu. Udah biar Wimna aja deh. Yang jemput nanti malah lama lagi. Ya? Mbak, saya titip kios sebentar ya, mau jemput anak sekolah. Oh iya Mbak, ya. Makasih ya, Mbak. Ya hati-hati ya Mbak. Kemana Mbak? Mau yang ini atau yang ini? Bagus loh Mbak. Iya Bu, ini saya lagi di jalan, minta tolong Baskara suruh tunggu ya Bu. Makasih Bu. Ini Baskara, Bu Yumna dari tadi nunggu dijemput ibu. Iya, terima kasih ya Bu. Mama, kok Mama lama banget sih? Iya maaf ya sayang ya. Yuk, udah yuk. Bu, Iya, pamit ya. sama-sama. Makasih. Dadah Baskara. Udah sayang. Kil, nih gue udah sama si Amel. Sekarang agendanya kita mau ngebahas poin-poin dari Ibu Dita. Ada beberapa, nggak banyak. Langsung aja kali Mel ya. Yuk. Bentar ya. Sorry banget nih Kil. Lu tuh kalau gue perhatiin kayaknya nggak serius ya ngerjain project ini ya? Gue takutnya ini penting. Gue angkat dulu teleponnya. Iya Tan, ada apa? Astagfirullahaladzim. Di rumah sakit mana? Lu boleh nyebut. Kenapa Kil? Mbak Yumna sama Baskara kecelakaan motor. Gue harus ke rumah sakit sekarang. Wow, waduh, yang merinding gue. Beneran. Iya Kil. Kok nggak diangkat sih? Fatan mana sih? Mbak, Sofia tadi bisa dibantu? Anak kecil yang kecelakaan motor sama ibunya ada di mana? Baru 5 menit yang lalu kami antarkan ke ruang jenazah di sebelah sana. Nuisi. Bu Akila. Bas, kamu baik-baik aja kan, Bas? Apa yang sakit, Bas? Ini Bu, cuma lecet sedikit. Soalnya tadi motor Mama jatuh. Diserempet sama angkot. Mbak Yumna, kalau boleh saya izin mau ajak bebas. Baskara jalan-jalan mumpung weekend. Mau. Nah, boleh ya? Bes, besok ikut Bu Akila jalan-jalan. Please. Boleh. Ditemenin sama Om Fatan ya. Yeay! Makasih Mama cantik. I love you. Bas, Bas, nggak apa-apa. apa yang? Cuman luka sedikit sama kaki. Bu, diganti bajunya dulu. Yeay. Yes. Yumna nggak apa-apa? Gak apa-apa Bu. Nggak masuk dulu? Saya langsung pulang ya, Bu.
Saya permisi ya, Mbak. Mbak, saya mohon kita sama-sama jaga rahasia tentang Baskara ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angkatan! Angkatan! Yuk. Bas, Iya. tuh bintangnya bersinar banget. Iya gitu ya, Bu. Bagus ya, Bas. Iya. Ibu, Ibu inget gak? Dulu Bas pengen ikut Ibu ke Jakarta. Iya, Ibu kalau di Jakarta tinggalnya sama siapa? sendiri, Bas. Ibu sendirian. Ibu gak punya mama papa. Ada, Bas. Tapi mama dan papa ibu sudah meninggal. Kalau mama Yumna punya papa Arif, kalau ibu Ibu punya namanya Papa Arfan. Dia ganteng. Ibu cinta banget sama Papa Arfan. Tapi Papa Arfan juga sudah meninggal. Ibu Akila sama Papa Arfan udah punya anak. Maafin Bas ya, Bu. Kalau pertanyaan Bas bikin Ibu sedih. Gak apa-apa. Bu, Bas ada satu pertanyaan lagi. Apa, Bas? Tapi Ibu jangan marah ya. Apa, Bas? Sebenarnya Ibu Akila sama Mama Papa saudara apa gimana? Bas gak ngerti. Dan kenapa Ibu sayang banget sama Bas? Bas.
Ibu sayang banget sama Bas. Waktu ibu melihat wajah Bas, ibu seperti melihat wajah Papa Arfan. Papa Arfan itu ganteng, baik, sama seperti Bas. Andaikan aja ya, Bu. Bas bisa dibagi 2. Setengahnya nemenin Mama Yuna di sini. Yang setengahnya lagi nemenin Ibu Akila di Jakarta. Biar Ibu nggak sendirian lagi. Makasih, Bas. Ibu bahagia banget, Mas, denger ya, Mas. Ibu bahagia banget, Mas. Makasih, Mas. I love you. I love you, Ibu. Jadi apa rencana kamu? Nggak tahu. Kalau kamu? Minggu depan aku mau balik ke Kalimantan. Kalau kata orang Kalimantan, haluli kegaweanku. Apa? Halui kagak. Intinya balik ke kerjaan. Oh. Terus rencananya tahun depan aku mau balik ke Solo for good. Aku rencananya pengen menghabiskan waktu banyak sama keluarga, terutama sama ibu. Aku nggak mau aja sih nantinya itu meninggal dalam penyesalan. Penyesalan apa? Ya, penyesalan karena kurang waktu sama keluarga. Penyesalan karena sebenarnya aku bisa lebih bahagia daripada ini sekarang. Aku juga nggak mau meninggal dalam penyesalan. Selama ini aku kerja siang malam, nggak ada liburnya. Seolah-olah aku lagi kejar mimpi. Tapi padahal impian aku satu-satunya cuma berada di dekat Baskara. Jadi sebenarnya kita sama dong. Sama-sama takut meninggal dalam penyesalan. Tapi aku lihat ya, Baskara itu beruntung banget punya ibu seperti kamu. Aku melihat semua pengorbanan kamu untuk Baskara. Nathan, kamu jujur deh. Kok aku ngerasa selama ini kamu selalu berada di pihak aku? Karena aku bisa melihat diri aku sendiri di Baskara. Baskara itu punya 2 ibu dan kehilangan ayah. Aku pun sama. Aku punya ibu kandung dan ibu tiri. Karena ayah aku meninggal lagi. Dan setelah sekian lama, takdir membawaku ke ibu kandung aku lagi. Jadi, aku tuh percaya banget
serumit apapun situasinya, Baskara pasti kembali ke kamu. Bas, mau naik pesawat kapan? Kita itu bareng, mau gak? Mau. Hah? Mau dong. Minta ajakin Bu Akila. Assalamualaikum. Terima kasih sudah ajak jalan-jalan, Bas. Ya, sama-sama Bu. Kalau begitu saya langsung permisi ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Nggak mau bir dulu? Nggak apa-apa, nggak usah. Makasih ya, Fatan. Yati. Fatan, Apa ini Mbak? loh harusnya Mbak yang nanya sama kamu. Gimana bisa ini sertifikat rumah ibu kembali lagi sama kita? Kamu dapat uang dari mana, Dek? Mbak Akila yang bayar. Kalau gitu kamu kasih sertifikat ini ke Mbak Akila. Bilang kalau Mbak akan cicil hutang Mbak sampai lunas. Mbak Akila itu membantu kita secara tulus. Mbak gak butuh bantuannya, Dek. Mbak, tolong terima bantuan saya, Mbak. Sertifikat rumah ini untuk Baskara kok, Mbak. Bukan buat siapa-siapa. Supaya Mbak terbebas dari cicilan dan bisa fokus membesarkan Baskara, Mbak. Saya masih bisa berjuang sendiri untuk Baskara. Apa sih yang mau dibuktikin sama Mbak pada kami? Membuktikan? Iya. Membuktikan kalau Mbak adalah ibu kandungnya Baskara dan ingin mengambilnya dari kami dengan membeli restu kami dengan uang. Iya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ayo udah, Akila, tolong dong. Kita bisa ngobrol baik-baik kan? Mbak, gimana saya bisa tenang kalau begini, Mbak? Kalau nanti Mbak nggak bisa bayar cicilan rumah, terus nanti rumah ini disita tuh gimana, Mbak? Mbak, saya juga ingat kemarin, Mbak, waktu kalian kecelakaan motor. Papanya Baskara meninggal karena kecelakaan motor, Mbak. Jadi saya bisa apa sih, Mbak? Mbak tahu sendiri kan, sebagai ibu tunggal dan tulang punggung keluarga, saya udah berjuang mati-matian, Mbak, untuk keluarga ini. Sabar. Ya menerima aja bantuan saya, Mbak. Saya nggak mau berutang budi, Mbak. Sabar, Nak. Mama, Ibu. Jadi selama ini Bas bukan anak kandung Mama. Bas, Jadi selama ini Mama bohong sama Bas. Bas, Bas. Bas gak percaya sama Mama. Baskara. Baskara. Bas, buka pintunya, Nak. Bas, Mama bisa jelasin sama Bas. Bas. Bas, mamanya Bas cuma Mama Yumna, Bas. Bas, buka sayang pintunya. Bas. Bas, Ibu nggak buang Bas. Ibu nggak buang Bas, nak. Sayang, buka pintunya, Nak. Tolong buka pintunya, Bas. Mama mau jelasin sama Bas. Mbak, sebaiknya pulang dulu. Biarkan saja ku pura-pura bahagia, tabir yang ada menutup luka di jiwa, derai air mata menetes di ujung doa, dan ku percaya surga menjawabnya.
Maafin aku ya, Mas. Aku gak bisa jalanin amanah kamu. Tanpa kamu aku bisa apa, Mas? Kasih aku tanda, Mas. Kalau aku gak sendirian. Aku gak bisa buat keputusan sendiri tanpa kamu, Mas. Aku butuh kamu, Mas. Aku butuh kamu, Mas. Bas? Bas? Buka sayang, ini Eyang. Bas? Yang sebenarnya Bas anak siapa? Bas? Bas anak Mama Yumna. Juga Ibu Akila. Bas mesti bersyukur. Bas punya 2 ibu. Jangan marah sama mereka. Nanti kalau Bas sudah besar, Bas akan mengerti semuanya. Mbak, ini bagus, Mbak. Dingin, Mbak. Mbak Yumna. Mau apa lagi, Mbak? Apa Mbak Yumna bisa bantu membujuk Baskara, Mbak? Bukankah ini yang Mbak tunggu-tunggu sejak dulu? Sampai akhirnya Baskara tahu. Ya tapi rasanya sakit, Mbak. Kalau dia taunya dengan cara seperti ini. Dan dia menolak saya. Mbak merasa sakit hati karena Baskara menolak Mbak. Sedangkan Mbak tidak memikirkan perasaan saya sedikit pun, Mbak. Bukan gitu, Mbak, maksudnya. Mbak, ini semua nggak akan terjadi kalau Mbak mengikuti kata-kata saya sejak pertama kali kita ketemu di rumah sakit. Seharusnya Mbak pulang ke Jakarta. Biarkan saya menyelesaikan urusan keluarga saya sendiri, Mbak. Mbak Yumna, selama ini saya ikhlas berbagi, Mbak. Saya rela Baskara tidak tinggal bersama saya, padahal dia satu-satunya cahaya dalam hidup saya, Mbak. Tapi kenapa Mbak Yumna nggak mau berbagi masalah dan beban sama saya? Kenapa Mbak nggak mau saya bantu, Mbak? Sebesar apapun bantuan dari Mbak Akila, nggak akan ada artinya jika melukai hati Baskara. Mbak, 3 tahun yang lalu saat Mbak Akila datang, saya dan Mas Arif berencana memberitahu siapa ibu kandung Baskara. Tapi saat Baskara dewasa, Mbak, bukan sekarang. Iya, tapi semuanya itu di luar kendali kita kan, Mbak? Kita nggak tahu, kita tuh sama-sama salah loh, Mbak. Dan Mbak duluan yang ngebahas soal sertifikat rumah itu, Mbak. Mas Arif sebagai penopang keluarga juga sudah pergi, Mbak. Dan dengan kondisi seperti ini, kenapa Mbak masih menolak bantuan saya? Saya memang pedagang kecil. Gak ada artinya dibandingkan harta yang Mbak Akila punya. Tapi tolong jangan hina saya ya, Mbak.
saya masih mampu membiayai semua kehidupannya Baskara. Jadi sekarang, lebih baik Mbak pulang. Pulang ke Jakarta dan biarkan hidup kami tenang di sini. Mbak Yumna, saya nggak ada niat untuk menghina Mbak. Semua pekerjaan itu mulia, Mbak. Saya hargai semuanya, Mbak. Tapi niat kita berdua sama-sama ingin membantu untuk Baskara, Mbak. Saya kesini untuk berbagi sama Mbak. Berbagi masalah. Berbagi kesusahan. Kenapa Mbak Yumna nggak mau berbagi sama saya, Mbak? Ayo kita berbagi. Mbak Yumna, kalau saya ingin merebut Baskara, sudah dari dulu saya panggil pengacara dan tes DNA, Mbak. Tapi saya nggak lakukan kan, Mbak? Besok saya akan ke Jakarta. Kalau boleh Mbak Yumna bujuk Baskara dan jelaskan ke dia. Dan Mbak kasih tahu perkembangannya ya Mbak. Maafkan saya ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bas ingat nggak? Mama pernah bilang kalau Bas itu adalah anaknya Bu Akila juga. Iya, Ma. Ingat. Sebenarnya waktu itu Mama belum mau cerita. Karena Bas belum cukup umur. Rencananya Mama dan Papa akan cerita ke Bas saat usia Bas 18 tahun. Bas, di sini itu ada darah dan daging Bu Akila. Bu Akila mengandung Bas selama 9 bulan. Bu Akila mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan Bas. Jadi Bas gak boleh benci sama Bu Akila. Kalau Bas anak Ibu Akila, kenapa Bas sama Papa dan Mama? Mama dan Papa cuma dititipin Bas. Tapi Bu Akila gak pernah tahu. Bu Akila selalu kok mencari Bas kemana-mana. Sampai akhirnya Bu Akila menemukan Bas di Solo. Di rumah Mama dan Papa. Bas. Sebenarnya Bas itu adalah anaknya Bu Akila. Sayang,
tahun Bu Akila menunggu Bas. Bu Akila kesepian di Jakarta. Bas mau ya nemenin Bu Akila di sana. Cuma satu yang Mama minta, Bas. Di Jakarta nanti, jangan lupain Mama ya. Jangan lupain Eyang, Motun. Dan Bas jangan pernah lupa untuk doain Papa. Biarpun Mama bukan mama kandung Bas, Bas tetap cinta dan sayang sama Mama. Papa sayang banget sama Bas. Mbak sekarang mau ke Jakarta, Mbak. Iya. Di sana Bas pasti akan mendapatkan kehidupan lebih baik. Di sini masih banyak yang harus Mbak benahi. Kamu kuat? Insya Allah, Bu. Doakan Yumna selalu ya, Bu. Baskara itu titipan dari Allah. Tapi tidak untuk dimiliki. Sesuai dengan namanya cahaya. Terang itu berbagi. Yang ku berikan untuk Mama, tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk Mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Lagu cintaku lagu cinta sederhana untukmu. Mama. Ibu! Bas, Mama Akila, maafin Bas ya. Mama Akila juga mamanya Bas. Bas,
Bas. Bas anak kandungnya Mama Kila dan Papa Arfan. Makasih ya Bas sudah nerima Mama. Ini adalah hari yang paling bahagia buat Mama. Maafin Mama ya, Bas. Mama gak kasih tahu Bas sebelumnya. Bas. Bas jaga diri baik-baik ya sayang. Bas jagain Mama Yumna. Mama pamit ke Jakarta ya, Bas. Tapi kata Mama Yumna, Bas harus nemenin Mama Akila di Jakarta. Iya, tadi Mbak Yumna sendiri yang bilang, dan dia yang memutuskan. Bas mau ikut Mama. Iya, Ma. Mbak Yumna, apa Mbak yakin, Mbak? Baru saja Mbak kehilangan Mas Arif. Apa sekarang saat yang tepat untuk Bas ikut saya ke Jakarta, Mbak? Bagaimana dengan Mbak Yumna? Saya mau memberikan Baskara waktu untuk lebih mengenal Mbak Akila. Saya yakin ini keputusan yang terbaik untuk kita, Mbak. Mbak Yumna. Baik-baik ya, Bas. Bas tuh harus bersyukur punya dua ibu. Sama kayak Om. Satu di Solo, satu di Kalimantan. Jadi duit kali-kali double. Bas, sudah 10 tahun Bas memberikan waktu yang terindah buat Mama, buat Papa, juga buat Eyang. Juga buat Gonton ya, Bas. Papa udah pergi, sekarang Bas pergi. Eyang pasti kangen. Rumah ini tambah sepi. Eyang, kalau kesepian, telepon Bas aja. Iya sayang. Iya sayang. Bas tetap cucu Eyang selamanya. Bas juga tetap anak Papa Arif dan Mama Yumna. Bas. Bas baik-baik ya di Jakarta sama Bu Akila. Cinta dan doa Mama selalu ada untuk Bas. Bas
Mama. Hari ini terasa sunyi, tak ada canda tawamu lagi. Sayang. Rumah ini seperti asing, tanpa hadirmu temani sepi ini. Kukira kita kan selamanya, tapi takdir tak bisa ku ubah. Meski tak bisa tuh bersama, namun kasihku takkan pernah berubah. Apabila ini jalan terbaik, di hati ini kau takkan terganti. Pergilah sayang, temui pelukanmu yang baru. Biar ku simpan semua rindu di dadaku. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi rela melihatmu bahagia bersama hati yang kau pilih. Apabila ini jalan terbaik, di hati ini kau takkan terganti. Pergilah sayang, temui pelukanmu yang baru. Biar ku simpan semua rindu di dadaku. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi rela melihatmu bahagia bersama hati yang kau pilih. Jika suatu hari kau rindu, pulanglah walau sebentar. Di sini ku akan menunggu, meski hatiku bukan lagi rumahmu. Pergilah sayang, temui pelukanmu yang baru. Biar ku simpan semua. Apa yang bukan ditakdirkan untuk kita, serumit apapun caranya, dia akan menemukan jalannya untuk pulang. Sekarang rumah ini tak lagi sama. Tak ada lagi cahaya. Tak ada lagi suara. Seperti rumah tanpa nyawa. Tapi Mama harus bertahan hidup. Mama tidak boleh egois. Mama harus melepas bas terbang tinggi membuka cerita baru. Tentunya bersama Ibu Akila. Ibu kandung Bas. Baskara. Mama sangat mencintaimu, Nak. Dan akan selalu mencintaimu, Bas. Doa-doa Mama selalu terbang ke langit. Menyertaimu selalu, sayang. Ma, ini kamarnya Papa.
Iya, bagus kan? Mama sama Papa Arfan dulu tuh satu kampus. Papa Arfan jago banget ngelukisnya. Ganteng kan Papa? Iya. Sama kayak Baskara. Bas seneng kan di sini? Iya. Ik heb het altijd goed gehad. Ja, nooit echt problemen gehad met de adoptie. Wel nieuwsgierig geweest van waar kom ik vandaan. En hoe voel je je? Wel een beetje zenuwachtig hoor. Dus ik heb er al lang naar uitgekeken. Ja, hè? Ya taktik tuh hati-hati nggak tidur semalam. Ini. Namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Lagu cintaku lagu cinta sederhana untukmu, mama.